Ini saya beri judul Let God Choose Our Friend. Izinkan Tuhan yang menentukan atau memilih teman-temanmu. Saudara, kenapa? Karena Alkitab berkata di Amsal 12 ayat yang ke-26. Amsal 12 ayat yang ke-26. Dalam terjemahan New King James Version-nya, dia berkata orang benar harus memilih teman-temannya dengan hati-hati. Karena jalan orang jahat dapat menyesatkan mereka. Boleh sekali lagi baca sama-sama? 3, 4. Orang benar harus memilih teman-temannya dengan hati-hati. Karena jalan orang jahat dapat menyesatkan mereka. Jadi yang Alkitab berkata ini jelas kita adalah orang yang bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh kematian Yesus Kristus. Jadi firman ini untuk saudara dan saya. Alkitab berkata orang benar harus memilih teman-teman kita. Kita tidak bisa minta dipilihkan oleh orang lain. Kita tidak bisa minta orang lain memilih saudara. Saudara harus memilih dirimu sendiri. Siapa engkau mau bergaul? Dengan siapa engkau mau berteman? Dengan siapa engkau mau menceritakan begitu banyak hal? Kenapa? Karena dengan siapa kita berbicara akan menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya lihat contoh ya, Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lompat ke ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Lalu kemudian lompat lagi ke ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara, kenapa sih penting banget dengan siapa kita menyampaikan akan apapun yang ada dalam hidup kita? Dengan siapa kita menyampaikan akan visi dan impian kita? Dengan siapa kita menyampaikan apa yang kita dapat dari Tuhan? Kenapa? Karena iblis itu suka membunuh bayi-bayi. Iblis itu suka membunuh yang masih kecil, yang masih menjadi benih. Itu yang paling dia suka bunuh. Kalau itu sudah besar, itu akan membunuh dia. Itu akan mengalahkan dia. Tapi jika benih itu masih kecil, ketika pembawa lawatan itu masih kecil, ketika itu masih cuman benih, dia akan dengan segala macam cara dia akan bunuh benih itu. Kalau hari ini kau punya impian dan itu masih benih, itu yang akan dikejar oleh iblis. Yang dia coba bunuh dalam hidupmu adalah benih sukacitamu. Yang dia coba bunuh dalam hidupmu adalah benih imanmu, benih karuniamu, benih setiap visi dan impian dalam hidupmu. Itu yang akan dia coba untuk bunuh. Kenapa dia tidak mau ada anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa lawatan? Dia tidak mau ada anak-anak Tuhan yang jadi sukses. Dia tidak mau lihat ada anak-anak Tuhan yang impiannya menjadi kenyataan. Buktinya apa? Kejadian yang sama terjadi pada zaman Musa, ya? Yang dibunuh apa? Bayi. Yang dibunuh apa? Bayi. Di zaman Yesus lahir, yang dibunuh siapa? Bayi. Anak-anak kecil itu yang dibunuh. Iblis itu suka mencari jiwa-jiwa yang masih baru. Engkau yang mungkin baru ketemu Tuhan, engkau baru kenal Tuhan, mungkin engkau baru bertobat. Kenapa sih membuat orang itu sulit sekali untuk akhirnya berkembang? Kenapa? Dari benih sudah dibunuh.
Dan yang paling kita waspadai adalah Herodes di sekitar kita. Hari itu kalau kalian gak ngerti ceritanya, ketika Yesus lahir semua orang ngerti karena bintangnya muncul. Dan Herodes berkata, siapa yang ngerti? Kalau kamu tahu, kamu cerita ke aku mau datang menyembah kepada dia. Awalnya dia bilang begitu. Tapi ketika tiga orang majus ini mendapat mimpi untuk pulang dari jalan lain, supaya apa? Dia tidak sampaikan kepada Herodes di mana Mesias. Dan ketika itu kita berkata dia marah dengan orang majus, tapi yang dibunuh siapa? Bayi. Loh saudara, nalarnya, kalau engkau marah dengan si A, masa si B yang kamu bunuh? Rada lucu. Kamu kesel sama si A, tapi yang kamu pengen bunuh si B, kan aneh. Hari itu dia marah dengan orang majus, tapi yang dibunuh siapa? Bayi. Artinya apa? Herodes dari awal, kenapa dia minta itu? Kenapa dia mau tahu informasinya? Dia mau bunuh Mesias itu. Kenapa dia takut kedudukannya diambil? Hati-hati dengan Herodes di sekitar saudara. Dengan siapa engkau bicara visi Tuhan, dengan siapa engkau bicara impianmu, dengan siapa engkau bicarakan karunia-karunia dalam hidupmu, akan menentukan dan akan mempermudah atau mempersulit iblis untuk membunuh benih itu. Saudara, dalam hidup saya mengucap syukur saya gak punya teman sebaya saya. Saudara. Orang banyak semua punya best friend yang akhirnya juga entut juga kan ya, best friend nusuk juga dari belakangan ya. Saya gak pernah ada kata best friend. Dulu saya punya kata best friend itu waktu saya SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan saya gak punya teman yang sampai saya bilang, oh ini adalah best friend forever. Gak ada. Bestie saya gak ada. Gak ada. Saya tahu saya berteman dengan siapa? Saya berteman dengan om-om dan tante-tante. Banyak orang gak suka pergi liburan sama om-om dan tante-tante. Saya enggak. Saya sangat menikmati, salah satunya adalah Tante Ripka. Saya menikmati pergi dengan Ciripka, saya menikmati pergi dengan Om Thomas. Saya menikmati ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua daripada saya. Kenapa? Karena saya tahu setiap kali saya sampaikan visi, mereka bisa arahkan saya ke jalan yang benar. Saya pernah coba, saya waktu itu ya lagi bandel ya saudara. Saya pernah coba, saya cari teman saya lama saudara. Saya coba cerita, ujung-ujungnya saudara saya gak punya iman buat visi itu. Karena dia gini, alah ngapain sih kayak gitu. Sulit lah, alah ngapain sih. Alah kamu tuh harusnya hidup tuh ya nyenang-nyenang dulu. Ngapain sih kamu ngurus-ngurus gereja. Gereja juga diurus sama orang tua. Alah ngapain sih bikin KKR itu urusan orang tua bukan urusanmu. Kamu harusnya pergi ke luar negeri, sekolah yang paling tinggi. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Dan tanpa saya sadari itu mematikan iman saya. Saudara, bahkan suatu hari saya pernah punya teman, saudara, dia punya bisnis sendiri dan dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk punya bisnis itu, saudara. Saudara, hari itu ketika itu bisnisnya lagi drop parah, sepi job, gak ada pemasukan sama sekali, cuma dikit tipis lah. Dan hari itu dia cerita ke orang yang salah, biasanya dia cerita ke saya, saudara. Tapi kali itu dia coba cerita ke orang lain dan dia jawaban begini, udahlah, tutup aja bisnismu, kerja sama orang. Sudah dia tahu itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Ada yang resah di sini. Karena Tuhan itu membawa damai sejahtera. Saudara. Kalau ada yang nggak damai di sini, jangan-jangan itu bukan Tuhan. Dan hari itu dia cerita ke saya dan saya bilang, ngapain kamu ngomong ke dia? Saya bilang, iya sih saya salah. Nah kalau saya ngomong ke kamu apa jawabanmu? Saya akan jawab bertahan dalam iman. Kenapa? Kamu tahu itu panggilanmu. Kamu tahu itu yang Tuhan suruh. Dan kalau Tuhan suruh, langit tuh nggak selalu cerah. Bisa jadi kamu harus melewati badai. Bisa jadi kau harus melewati Goliat. Bisa jadi kau harus melewati tembok Yeriko. Tapi bertahan dalam iman, Tuhan pasti menyertai. Dan beberapa bulan kemudian benar tiba-tiba bisnisnya naik lagi. Dan dia berkata, saya dengan siapa kita berbicara itu begitu menentukan. Dengan siapa kamu share visimu. Dengan siapa kamu share impianmu. Dengan siapa kamu share apa yang kamu dapat dari Tuhan. Itu akan menentukan begitu banyak hal. Saudara, saya pribadi saya punya yayasan namanya Harvest Center di Semarang. Dan pada awal-awal ketika saya
dapat itu dari Tuhan, saya cerita dengan orang yang salah. Dan reaksi mereka adalah berkata, halah itu bukan dari Tuhan. Halah gak mungkin itu akan terjadi. Halah itu gak lakukan. Halah ini apa? Halah kamu terlalu kecil. Halah kamu terlalu apa? Dan itu sempat hampir membunuh iman saya. Tapi hari itu saya mengucap syukur, saya punya keluarga yang luar biasa. Saya cerita dengan Bu Ripka, saya cerita dengan Pak Thomas. Saya cerita dengan beberapa orang dan mereka berkata, ayo kita sepakat. Kalau memang itu yang dari Tuhan, kita sepakat. Saudara, hari ini kami melihat Harvest Center sudah berjalan sudah hampir 6 tahun, 5 ke 6 tahun. Saudara, saya lihat lagi ketika awal Tuhan dapat visi, Tuhan suruh buat tenda. Saudara. Saya cerita ke beberapa orang, ya mungkin maksudnya bukan gitu saudara ya. Tapi hari itu mereka gak nyamber dan mereka berkata gini, alah itu apain sih Sa? Tapi sekali lagi saya temukan orang-orang yang berkata, ayo Sa kita sepakat kalau itu dari Tuhan, ayo kita sepakat. Saudara, bukan berarti saya berkata carilah orang yang akan selalu berkata, oh ya semangat, oh ya oke, oh ya. Tapi carilah orang-orang yang bisa mendukung setiap visi yang kamu dapat dari Tuhan. Cari orang-orang yang bakal berani menegurmu di saat kamu melakukan kesalahan. Cari orang-orang yang bakal bisa mensupport kamu untuk terus ada dalam jalur Tuhan yang sempurna. Karena orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita akan membuat engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tapi sekali lagi saudara, hati-hati dengan yang namanya Herodes. Saudara, di sekitarmu, apakah ada Herodes di sekitarmu yang ingin mencoba untuk membunuh setiap visi yang dari Tuhan atau impian-impian yang dari Tuhan? Saudara, kenapa? Karena ketika kita menyampaikan, jika kita tidak bijaksana menyampaikan mimpi, kita tidak bijaksana menyampaikan perasaan kita tidak bijaksana dengan siapa kita konseling. Kalau kita terus membiasakan diri kita dengan orang yang salah, lama-lama cara pikir mereka akan masuk ke cara pikirmu. Dan ketika cara pikirmu masuk dengan cara pikir yang salah, kamu akan menganggap itu sebuah kebenaran dalam hidupmu. Dan Alkitab berkata kebenaran yang kamu terima akan memerdekakan kamu. Tapi bukan semua kebenaran. Hanya kebenaran melalui firman Tuhan yang membebaskan kamu. Tapi pikiran-pikiran yang salah, yang terlalu lama kau biarkan, lama-lama itu akan masuk dan jadi kebenaran dalam hidupmu. Saudara, satu hari ada kejadian di Amerika. Dia ini kerja di restoran, dia kejebak di freezer daging. Saudara, kalau di Amerika itu freezernya itu bukan kayak freezer kita yang kecil. Itu gede seruangan ini ada. Saudara. Tapi semuanya freezer. Semuanya es batu masuk bisa minus berapa lah, saya gak ngerti lah. Freezer daging tapi itu gede dan dia masuk ke sana dan tanpa disengaja pintunya tuh kelok. Pintunya kelok di dalam dan dia udah kedinginan, dia udah teriak-teriak. Dia udah gedor-gedor dan udah kenapa dia orang terakhir di restoran. Singkat cerita 24 jam kemudian dia ditemukan meninggal di dalam freezer. Dan ketika itu ditemukan ada bolpen dan ada kertas. Dan di kertas itu dia tulis, dia berkata, aku sangat kedinginan. Dan dia berkata, aku tidak kuat lagi karena aku sangat kedinginan. Dan ketika diotopsi, dia memang meninggal karena kedinginan. Lah apalah namanya, saya takut salah ya saudara. Pokoknya karena kedinginan. Tapi saudara tahu, semua orang bingung dan seluruh dunia bingung. Kenapa? Karena freezernya mati. Freezernya mati. Waktu dia di dalam, freezernya tidak hidup. Kenapa? Di sini dia selalu berkata gini, aduh, ini aku kedinginan, aduh aku mati, aduh aku mati, aduh aku mati. Itu nyampe di sini. Dan begitu di sini, dia terima jadi kebenaran. Dan itu berdampak ke seluruh tubuh. Sudah tahu kenapa orang kanker? Kalau dia mau sembuh itu bukan cuma masalah perkara dokter dan obatnya dan operasi. Salah satunya yang bisa membuat mereka sembuh, cara pikir. Jadi saya pernah lihat berkali-kali orang berkata, kalau orang itu punya semangat hidup, dia punya cara pikir yang benar, positif terus, dia bisa hidup, bahkan bisa sembuh. Tapi ada orang-orang yang dari ya sudahlah aku pasti mati, ya sudahlah aku pasti mati, aku masih mati beneran. Kenapa? Cara pikir. Dan ini hukum yang dunia pun mengerti. Cara pikir. Kita tuh akan menentukan begitu banyak hal.
Hati-hati dengan perkataan manusia yang masuk ke dalam pikiranmu dan akhirnya membunuh setiap benih dalam hidup setiap kita. Saudara, dengan siapa kita berbicara itu menentukan banyak hal, termasuk menentukan kondisi pertumbuhan benih dalam hidupmu. Engkau konseling dengan orang yang salah, itu fatal akibatnya. Engkau cerita dengan orang yang salah, itu fatal akibatnya. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, mari bijaksana dalam memilih orang-orang di sekitarmu. Dan kita ini harus bergaul dengan orang yang seperti apa sih? Amsal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bolehkah saya minta tolong Heidi untuk bacakan Amsal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Amsal 24 ayat pertama sampai yang ke-6. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kita berkata kemenangan tergantung kepada penasihat yang banyak. Bu dijawab, saya biar tidak ngomong sendiri. Yuk sekali lagi, yuk bisa, yuk jangan tidur dulu, baru mulai. Kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Tergantung penasihatmu itu siapa. Dan Alkitab berkata jangan bergaul sama orang yang sekedar pintar, tapi bergaul dengan orang yang bijaksana. Engkau mau tahu cara dia bijaksana atau tidak? Dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Alkitab berkata sama seperti pohon, kelihatan kualitasnya dari buah yang dihasilkan. Sama seperti itulah manusia, terlihat kualitasnya, terlihat dalamnya, kelihatan the true self itu daripada perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau perkataannya itu yang keluar perkataan kasar, latahnya kasar, binatang disebutin terus-terusan, itu bukan orang yang bijaksana. Yang terus-terusan ngomongin orang, itu bukan orang yang bijaksana. Kenapa? Karena orang yang membangun, orang yang punya visi gak punya waktu untuk sibuk jatuhin orang. Nah kalau dia punya waktu jatuhin orang, berarti dia gak bangun apa-apa. Ngapain didengerin? Sebenarnya kenapa sih? Karena gini loh, banyak orang, terutama anak muda ya, suka ibaratnya gini, kamu punya soal matematika, tanyanya sama guru IPS. Terus kalau dia sesat, yang disalahin siapa? Tuhan. Saya tuh kok jadi Tuhan aja pusing ngeliatin kita. Kenapa? Karena seringkali kita tanya dengan orang yang salah. Kita bergaul dengan orang yang salah. Tapi sekali lagi Alkitab jelas berkata cari orang yang bijaksana. Karena kemenangan tergantung dari penasihat yang banyak. Tergantung penasihat bukan hanya yang banyak, tapi yang benar ada dalam hidup. Jika hari ini sebuah bunga itu tidak mekar, yang disalahkan bunga atau tanahnya. Kalau bunga itu tidak mekar, yang disalahkan lingkungannya, bukan? Ya kan? Masa iya kamu ngata-ngatain bunganya? Oh nggak salah. Dia ditaruh di tempat yang benar, dia akan bertumbuh. Jika benih dalam hidupmu tidak pernah berkembang. Kalau hari ini kau masih nggak ngapa-ngapain, kau masih di rumah, kerjaanmu pulang sekolah, main game, ngerjain PR, tidur. Bantu ibu juga enggak, bersihin kamar juga enggak, sampai kecoa bersarang di mana-mana. Ke gereja juga kadang-kadang, ke KKR ya kalau dijemput, kebaktian ya kalau ada temen lah baru kebaktian. Hidupmu tidak pernah berdampak, talentamu juga gitu-gitu aja, tidak pernah kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak kita berkata kau makan dan minum aja kemuliaan harus bagi Tuhan kok. Maka apapun yang kau lakukan di dunia ini harus untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kau mungkin hari ini kau punya talenta menyanyi, dan nyanyi ya gitu-gitu aja, kau nggak pernah berkembang, nggak pernah belajar. Kau stuck hanya di situ. Yang perlu kau cek salah satunya adalah dengan siapa engkau berbicara dan dengan siapa engkau bergaul di sekitarmu.
Kalau ngobrol membuat ada masukan-masukannya lebih baik, itu bagus, saudara. Tapi kalau ngobrol tujuannya untuk ngatain orang, tinggalkan lingkungan itu, saudara. Karena Alkitab jelas berkata, Amsal 13 ayat ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi, astaga Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, ya sekali lagi ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi, tetapi siapa berteman orang bebal menjadi. Tak tunjukin lagi kalau nggak percaya. Amsal 22 ayat yang ke-24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jelas kan? Dikasih tahu teman-temanmu yang harusnya seperti apa, jelas. Dengan siapa engkau bergaul, jelas. Kenapa engkau terbiasa dengan lingkungan itu? Engkau terbiasa kok. Engkau terbiasa dengan lingkungan yang ngomong semua binatang keluar. Lama-lama keluar gak jelimutmu? Keluar. Kau apa? Terbiasa. Engkau dipanggil untuk mewarnai dunia dan bukan kau diwarnai oleh dunia. Itu Alkitab berkata. Jadi kalau engkau ada di lingkungan yang buruk, harusnya engkau bisa merubah mereka. Tapi kalau engkau belum bisa merubah mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Itu prinsip. Kau gak bisa ngerubah, ya jangan dekat-dekat. Ngapain? Engkau bisa berubah, rubah. Saya punya cici, saudara, dia itu di sekolahan pendiam banget. Kalau sekarang udah enggak, dulu pendiam banget. Dia zaman SMA cuma punya teman 5. Sampai sekarang juga gak punya teman lah cici saya itu. Punyanya 5 ini waktu SMA, lebih mending daripada saya SD, saudara. Dia SMA masih punya teman, cuma 5 aja. Saya dari semua satu kelas, tiba-tiba yang dari suka bicara binatang apapun, cici saya masuk semua kelas diem. Dan mereka bilang begini, Kes, kenapa ya? Kalau aku di dekat kamu, aku nggak bisa ngomong bahasa kasar. Tapi kalau nggak ada kamu, oh bebas, lepas kandang, binatang keluar semua. Tapi kalau khusus ada kamu di kelas, padahal nggak dekat loh. Entah kenapa, saya nggak bisa ngomong kasar. Engkau sedang mewarnai dunia dan engkau bukan diwarnai oleh dunia. Tapi kalau engkau gak bisa, engkau belum mampu, ya gak usah. Gak usah sosok, aku akan mewarnai teman-temanku. Gak usah. Jangan memperjerat dirimu sendiri. So, jangan pikir dengan siapa kamu berteman itu tidak menentukan. Di Markus 2 ada Alkitab berkata ada karena iman teman-temannya orang yang lumpuh itu disembuhkan. Itulah kenapa dengan siapa kamu berteman itu penting. Terus gimana caranya? Sudah sabar, bentar lagi selesai. Bentar. Caranya gimana? Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Put God first, then the rest will follow. Kejar Tuhan, taruh dia menjadi yang utama dalam hidupmu, maka yang lain akan mengikuti. Termasuk pertemananmu, termasuk pekerjaan, termasuk jodoh, termasuk semuanya akan yang dari Tuhan disediakan dalam hidupmu. Alkitab jelas berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Put God first, then the rest will follow. Saya ada satu ilustrasi di sini. Saya ngerti lah anak muda bosan kalau diajak ngomong terus ya. Saya tunjukin ilustrasi. Hari ini ada 3 bahan di sini ya. Ada 3 barang di sini. Yang satu pasir, kedua kelereng, ketiga bola pingpong. Oke ya. Goalnya adalah mereka semua harus bisa masuk ke tempat ini. Goalnya. Oke, goalnya. Anggap kita berkata yang besar ini Tuhan, ya. Ini Tuhan dan semuanya. Lalu kemudian yang ini hal-hal yang mungkin gak terlalu penting lah ya. Pokoknya apalah, sekolahmu atau apapun. Yang ini mungkin pertemananmu. Oke, jelas ya. Ini Tuhan, ini mungkin sekolah dan pekerjaan. Ini teman-temanmu. Goalnya semua harus. Oke, masukkan deh. Kita taruh teman-temanmu yang paling pertama. Dan ini anggaplah ini hidupmu. Kita masukkan temanmu yang paling pertama.
Masuk. Oke. Yang kedua, engkau harus masukkan sekolahmu. Ya iya, kan harus sekolah ya, kalau nggak bisa dapat kerja. Oke, masuk. Gak apa-apa, kerudung biarin aja. Nanti tak ambil. Soalnya ini minjem ya, harus balik ya. Oke, masuk. Terakhir, engkau masukkan Tuhan. Engkau mengambil keputusan. Bentar, tanya teman dulu, tanya guru dulu. Terakhir buat Tuhan, masuk enggak kira-kira? Bapak Ibu tolong dijawab, masuk enggak? Mbok rada aja menang-menang banget loh. Saya tahu orang Solo itu kalem, lembut, ora-uraan kayak Semarang, tapi yang buat dijawab ya. Masuk gak nih? Pada goalnya harus masuk. Semua harus masuk. Tapi coba sekarang kita ulang. Oke. Sekarang kita ulang ya. Kita masukkan Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua, kita masukkan apa? Mungkin sekolah, mungkin apa, kita masuk. Dengan bahan yang sama, dengan jumlah yang sama. Saya nggak ngurangin loh, saya nggak main magic di sini ya. Saya nggak main sulap di sini. Dengan bahan yang sama, dengan jumlah yang sama. Ya. Terus ya, semangat ya, masukin. Ya, terus. Memang ini ilustrasinya nyusahin dikit tapi ya. Penting buat kita untuk kita mengerti ini. Kita harus ngerti ini. Pelajaran hidup yang berharga. Oke. Masuk ya. Terakhir kita masukkan teman-teman. Dengan bahan yang sama, dengan jumlah yang sama, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Tidak ada yang kehilangan sama sekali. Masuk. Masuk semua. Apa yang membedakan? Prioritas dalam hidupmu. Yang engkau masukkan siapa duluan, itu yang akan menentukan. Kalau engkau masukkan teman-temanmu, ada ruangan gak buat Tuhan? Tapi ingat, teman-temanmu suatu saat akan meninggalkan engkau. Yang tidak pernah meninggalkan engkau cuma apa? Tuhan. Pekerjaanmu penting gak? Penting. Sekolahmu penting gak? Penting. Tapi suatu saat pekerjaan, uang itu akan meninggalkan engkau. Siapa yang tidak akan meninggalkan engkau? Tuhan. Tergantung siapa duluan yang kau masukkan dalam hidupmu. Jika engkau masukkan Tuhan dulu dalam hidupmu, yang lain dapat gak sih? Dapat. Masuk loh. Semuanya tetap dapat gak? Dapat. Tapi put God first, then the rest will follow. Masukkan Tuhan yang jadi utama dalam hidupmu, maka yang lain akan mengikutinya. Engkau mungkin hari ini kau mau berkata, aku mau pertemanan yang baik. Kau mungkin berkata, Tuhan aku mau pekerjaan yang baik, aku mau jodoh yang baik. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Taruh dia jadi yang utama dalam hidupmu, maka dia akan menunjukkan dan dia akan memilih teman-teman buat engkau. Tahu saudara kenapa? Saya akan dengan ini. Dengan siapa hari ini teman-temanmu bergaul, sebenarnya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Karena kalau saudara perhatikan, orang pahit akan men-attract orang yang pahit. Orang yang pahit akan cenderung yang deketi mana? Orang-orang pahit. Lihat ya. Kalau engkau perhatikan di sekelilingmu isinya orang pahit semua, berarti kamu pahit. Dan kalau engkau mau pertemanan yang baik, itu dimulai dari sini. Dari mana? Dirimu sendiri. Kalau dirimu adalah orang benar, dirimu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sama akan datang kepadamu. Dan semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Alkitab bahkan berkata kita ini dari lahir aja jahat. Tapi karena penebusan kuasa Yesus, penebusan darah Yesus, membuat kita yang jahat dibenarkan dan menjadi baik. Karena apa? Tuhan. Kalau engkau mau dalammu baik, masukkan Tuhan yang pertama. Begitu di dalammu baik, orang-orang yang baik akan mendekat kepadamu. Dan hari ini saya sungguh berdoa, mari perhatikan dengan orang-orang sekeliling kita. Saya tahu di setiap hidupmu engkau punya benih yang luar biasa. Engkau punya benih karunia, engkau punya benih talenta-talenta, engkau punya benih iman dalam hidupmu. Hari ini jangan biarkan Herodes
masuk dan membunuh benih itu hanya karena apa? Engkau bergaul dengan orang yang salah. Tapi saya berdoa, put God first, maka the rest will follow. Jadikan dia Tuhanmu dalam hidupmu, jadikan dia Raja dalam hidupmu, jadikan dia yang paling utama dalam hidupmu, maka yang lain dia yang akan mengaturkan. Karena rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Mari kita mau saja bangkit berdiri sama-sama, kita mau sembah Tuhan sekali lagi.